Ya pemirsa, bagaimana informasi terkini dari Palestina? Kita bergabung dengan Fikri Rofiul Haq, relawan kemanusiaan Mercy yang berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri, selamat pagi waktu Jakarta. Bagaimana kondisi Palestina saat ini, terutama pejuang Palestina yang terus berusaha melakukan serangan balasan ke Israel? Seperti apa Fikri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza. Memang sampai detik ini pihak para Zionis Israel masih terus melakukan gempuran-gempuran di berbagai titik yang ada di jalur Gaza, baik di jalur Gaza bagian utara maupun di jalur Gaza bagian tengah. Dan hari ini sudah memasuki hari ke-272 atau 9 bulan genosida atau perang Israel dan Palestina belum juga berakhir. Dan Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan dalam 24 jam terakhir terdapat 4 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel sehingga menyebabkan 58 orang meninggal dan juga 179 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban jiwa sejak 7 Oktober lalu saat ini menyentuh angka 38.000, di mana 15.919 adalah anak-anak dan 10.500 adalah kalangan wanita, serta terdapat 500 tenaga medis dan juga 103 jurnalis yang meninggal yang menjadi target sasaran Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu. Sementara korban luka-luka menyentuh angka 87.400 lebih, dan 74% mereka adalah kebanyakan korban akibat genosida yang dilakukan oleh pihak Israel ini adalah anak-anak dan juga wanita. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di beberapa titik Israel masih melakukan penyerangan, terutama Israel juga melakukan serangan di sekolah yang menjadi tempat mengungsi di kota Al-Daraj yang ada di Gaza Tengah, sehingga menyebabkan beberapa orang meninggal dan juga beberapa lainnya mengalami luka-luka. Dan tidak habis sampai di situ saja, bukan hanya sekolah namun bangunan warga sipil yang ada di daerah yang sama di kota Al-Daraj di Gaza Tengah ini juga menjadi target, sehingga menyebabkan 4 orang meninggal dan juga 4 lainnya mengalami luka-luka akibat penyerangan acak yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Dan kita tahu bahwa saat ini sekolah-sekolahan ini menjadi tempat pengungsian, menjadi tempat mengungsi bagi warga-warga Palestina, namun sekolah-sekolahan juga menjadi target sasaran Israel yang memang beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali mereka melakukan serangan terhadap sekolah-sekolahan, baik sekolahan PBB maupun sekolahan pemerintah yang ada di jalur Gaza, sehingga banyak korban jiwa yang berjatuhan di sekolah-sekolahan maupun di kamp-kamp pengungsian yang ada di jalur Gaza. Dan beberapa hari lalu juga Israel melakukan serangan di wilayah di dekat komplek medis Nasir, rumah sakit Nasir yang ada di Khan Yunis, sehingga menyebabkan 7 lainnya mengalami luka-luka. Dan yang paling terbaru sebenarnya pada tanggal 1 Juli kemarin, Israel memerintahkan para pengungsi yang ada di Khan Yunis, yang sebelumnya mereka adalah pengungsi yang ada di kota Rafah, ketika pada 6 Mei lalu Israel melakukan pemberitahuan untuk segera melakukan evakuasi dari kota Rafah untuk pergi ke daerah Al-Mawasi yang ada di Khan Yunis. Saat daerah Khan Yunis pun Israel lagi-lagi menyuruh warga untuk pergi dari daerah tersebut, sehingga terjadi banyaknya para yang mereka meninggalkan kota Khan Yunis akibat memang akan adanya operasi militer yang dilakukan oleh pihak Israel di kota tersebut, sehingga menyebabkan yang saya sebelumnya juga tinggal di sekolah di daerah Fukori yang ada di Khan Yunis terpaksa harus meninggalkan daerah tersebut dan berpindah ke daerah Al-Mawasi di kota Khan Yunis, dan juga rumah sakit Eropa terpaksa harus berhenti beroperasi. Dan pasien-pasien harus dilarikan ke beberapa rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Baik, Fikri Rofiul Haq, terima kasih atas informasinya langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.